Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Farodizatul Insaniah dengan NIM 0702012228 dan dengan rekan saya Yahya Nur Abidah dengan NIM 0702012230. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang qasas dalam Al-Qur'an. Kami membagi materi khusus dalam Al-Quran ini menjadi beberapa poin penting, yaitu yang pertama pengertian qasas, yang kedua macam-macam qasas dalam Al-Quran, yang ketiga tujuan qasas dalam Al-Quran, dan yang keempat adalah manfaat qasas dalam Al-Quran, yang kelima metode pengungkapan qasas, dan yang keenam adalah hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran. Pengertian qasas dalam Al-Quran. Qasas Al-Quran merupakan kalimat yang berbentuk idafi yang terdiri dari kata qasas dan Al-Quran. Qasas juga merupakan bentuk masdar dari qassa yaqussu qasason, yang berarti urusan, berita, kabar, dan keadaan. Secara istilah, qasas Al-Quran adalah pemberitaan Al-Quran tentang keadaan-keadaan umat terdahulu dan kenabian terdahulu dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Macam-macam qasas dalam Al-Quran. Pendapat dari mana Al-Qatan, isi kisah yang ada dalam Al-Quran dapat diklasifikasikan jadi 3 macam. Yang pertama, kisah para nabi yang mengandung ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat yang diberikan Allah untuk memperkuat kenabian atau kerasulannya, tahap perkembangan dakwah, balasan bagi orang-orang beriman dan orang yang mendustakannya. Contohnya kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan lainnya. Yang kedua, kisah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Contohnya kisah dua putra Adam, Qorun, Ashabul Kahfi. Yang ketiga yaitu kisah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Contohnya seperti perang Badar, perang Uhud, perang Hunain, dan perang Tabuk. Oke, selanjutnya tujuan qasas dalam Al-Quran. 1. Menetapkan Al-Quran adalah wahyu Allah dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua, menerangkan bahwa semua agama samawi sejak Nabi Nuh sampai Muhammad semuanya bersumber dari Allah. Yang ketiga, menjelaskan bahwa agama samawi itu asasnya sama atau satu, mentauhidkan Allah. Yang keempat, misi para nabi Allah sama, sebutan kaumnya dan sumbernya sama. Yang kelima, menjelaskan agama Nabi Muhammad dan Ibrahim, khususnya dengan Bani Israel terdapat kesamaan dasar. Yang keenam, mengungkap adanya janji pertolongan Allah kepada para nabinya dan menghukum orang yang mendustakannya. Yang ketujuh, menjelaskan adanya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, mengingatkan anak cucu Adam ataupun tipu daya setan yang merupakan musuh yang abadi bagi mereka atau manusia. Selanjutnya yaitu manfaat qasas dalam Al-Quran. Yang pertama, mematahkan argumentasi ahlul kitab yang mengatakan bahwa kaum muslimin itu ummi dan jahiliyah yang terdapat di dalam Quran Surat Hud ayat 49. Kedua yaitu memahami sejarah syariat terdahulu, yaitu syariat nabi-nabi. Ketiga yaitu memahami urutan akibat-akibat berdasar sebab-sebabnya dalam hal kebaikan, keburukan, dan penghancuran agar umat mengambil petunjuknya dan menjadi berhati-hati. Keempat yaitu memberi perluasan pengetahuan ilmu kaum muslimin dengan menguasai keberadaan umat-umat dan sebagian besar keterangan kondisi mereka. Kelima yaitu membedah hati kaum muslimin untuk mengetahui ilmam terhadap manfaat peraturan atau hukum-hukum sipil ataupun hukum positif. Selanjutnya yaitu metode pengungkapan qasas dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu ada metode deduksi, yaitu dengan memulai kisah secara global atau ringkas dan kemudian dipaparkan secara rinci dari awal sampai akhir atau yang disebut dengan Asbabul Kahfi. Kedua yaitu metode hikmah. Pada pendahuluan kisah diungkapkan akhir kisah dan pelajaran yang dapat dipetik
darinya. Kemudian barulah kisah itu diceritakan selengkapnya secara terperinci. Seperti kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang terdapat di dalam Quran Al-Qasas ayat 28. Kemudian yaitu metode center atau terpusat, yakni suatu kisah yang diuraikan secara langsung tanpa didahului dengan pengetahuan dan juga tanpa kesimpulan. Seperti kisah Maryam pada waktu lahirnya Nabi Isa. Keempat yaitu kisah diungkapkan seperti drama, yakni Al-Quran memulai kisah itu dengan beberapa kata kemudian kisah itu berbicara sendiri dengan perantaraan tokohnya. Misalnya seperti kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ketika mendirikan Ka'bah. Baiklah, yang terakhir yaitu hikmah pengulangan qasas dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu menjelaskan kebalaghatan Al-Quran dalam tingkat yang paling tinggi. Kedua, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Ketiga, yaitu memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut. Dan yang terakhir itu menunjukkan perbedaan tujuan dari tiap pengulangan penyebutan kisah. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 11. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.